di Maulana Abdul Madaris wal Masajid saya Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa جميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين والمشايخنا وللمهديين والمهديات وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrij ummata Muhammadin wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وانشر أحفاد سيدنا عبد الله في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma inna nasta'uduka ma 'allamtana wa naqidna idza nasina ruddahu ilayna in hajatina ilayhi amma ba'du. Alhamdulillah, kemarin saya sampaikan hadis yang panjang sekali ya dibanding dengan yang pendek. Kalau banding dengan panjang pendek ya. Cuma kemarin tidak sempat seartikan dengan secara full karena lain-lain pindahkan ke bicaraan lain. Nah sekarang insyaallah kita lanjutkan hadis yang kemarin yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan atau menceritakan pada suatu hari kami berduduk-duduklah bersama para sahabat, kata Sayyidina Umar. Para sahabat Nabi, sahabat pembesar, lagi yang pokoknya kumpul banyak. Mungkin saja rencananya Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan agama, tentunya akan memberikan pengajian-pengajian ceramah kepada umat
Islam yang sudah masuk Islam, dan pun kalau ada yang belum Islam, dia hadir juga supaya dia masuk Islam. Jadi tidak ada larangan bagi mereka yang belum masuk Islam juga ikut di sana. Tiba-tiba begitu sedang persiapan segala-gala, datang seorang laki yang kata Sayyidina Umar, tidak ada yang tahu orang di antara kami. Ya terserah Nabi tahu atau tidaknya kita tidak tahu, tapi yang kami semua tidak tahu orang itu. Tiba-tiba muncul, datang dari mana? Orangnya putih bersih pakaiannya, kemudian bulunya sangat hitam, tidak ada rupa-rupa bekas musafir jauh. Padahal dia orang tak pernah kami kenal, tapi sepertinya tidak pernah jalan jauh rupanya, karena tidak ada debu. Kalau biasa kalau orang musafir tentu badannya pakaiannya kumuh, kemudian bulunya berdebu kan. Tapi ini kan tidak. Datang kepada Nabi, kita bengong saja. Itu mau nanya, belum sempat nanya, izin nanti. Nah, terus tiba-tiba dia duduk di dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berhadapan. Ini menurut cerita Sayyidina Umar, terus berhadapan dengan Nabi, hampir akan bersentuhan lututnya dengan lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sepertinya Nabi melihat orang itu nggak asing, tapi para sahabat tidak pernah lihat siapa orang ini. Nah itu hanya mereka tanya-tanya dalam hati saja, belum ada yang berani percaya. Tanya hening, mau ada yang buka Nabi kan tidak mungkin. Akhirnya dia pegang lutut Nabi juga. Nah itu berhadapan. Kemudian pertama dia katakan, hai Muhammad, ceritakan saya, dan apa sih itu iman? Nah itu kan, apa itu iman? Kepercayaan itu apa? Oh, kepercayaan itu ialah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita lihat, bersifat pengasih penyayang, bersifat menciptakan segala sesuatu. Sudah kita yakin seperti itu. Taruhlah sekarang dengan berbulu lah, itu yang kita baka mukhalafatu lil hawadith qiyamu ta'ala bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun hayyun sami'un alimun basirun mutakalimun. Yang kita dibuatkan lagu dulu oleh orang-orang penghuninya. Allah wujud tidak bakal, Allah wujud tidak bakal, mukhalafatuhu lil awadin, Allah mukhalafatuhu lil awadin, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyat qudrat al-iradat, Allah qudrat al-iradat.
ilmu hayat sama basar, ilmu hayat sama basar, basar kalam qadirun wa muridun Allah, basar kalam qadirun wa muridun wa alimun hayyun sami'un wa alimun hayyun sami'un wa basirun wa mutakalimun Allah, basirun wa mutakalimun. Nah, itulah Allah yang ada, tidak akan ada nama tidak ada. Selalu dulu tidak ada awalnya, dia paling awal tak ada awalnya, dia paling akhir tak ada akhirnya. Lalu jaga tak pernah tidur selama-lamanya. Esa satu orang tidak ada duanya. Dan lalu puasa berkehendak semaunya, tidak bisa didikte oleh orang mau siapa saja. Dia mengetahui segala-galanya, dia mampu segala-galanya, dia melihat segala-galanya, dia berbicara dengan bahasanya sendiri dan seterusnya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi Allah melihat semua mata. Yaitu yudrikul absar, la tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. Dia tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi Allah melihat semua mata. Tidak ada yang tidak diketahuinya. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang sunyi daripadanya, tidak ada yang sembunyi daripadanya, baik di dunia, di langit, di bumi maupun di langit. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, percaya adanya malaikat. Malaikat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya, tidak pernah mengingkari apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja disuruh, dan banyak dia itu, banyak. Cuma yang wajib diketahui ada 10 bersama tugasnya. Pertama, Jibril menurunkan wahyu, artinya membawa wahyu. Mikail menurunkan hujan dan mengatur rezeki. Israfil meniup sangkakala, trompet yang akan mematikan semua orang di dunia ini nanti. Itu namanya Israfil. Israel yang mencabut segala nyawa, yang dikatakan malaikat maut. Malaikat maut namanya yang pencabut nyawa. Raqib mencatat kebajikan, Atid mencatat kejahatan. Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Mungkar nakir menanya dalam kubur. Itulah yang 10 wajib kita ketahui bersama pekerjaannya, tugasnya. Dan yang lain-lain banyak sekali, sehingga disebutkan di dalam hadis, ma min shibrin minal ardi illa wa fiha malaikatun ya'buduna wasjuduna wa yarka'una wa ya'budullah. Tidak ada sunyi yang ada di
Bumi ini sejengkal pun tidak ada. Kenapa di sana ada malaikat yang ada sedang sujud, ada sedang duduk, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugasnya masing-masing. Itulah malaikat dan syakilat dia dibuat jadi cahaya. Banyaknya tidak ada yang tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui banyaknya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menyerumpakan qadirun ala tasakuli bi ayyi syaklin kana. Dia bisa membuat dirinya dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Jadi itulah malaikat-malaikat itu dibuat dari cahaya. Penuh langit dan bumi yang katanya di Baitul Ma'mur tawaf setiap hari 70.000 orang tidak kembali lagi. Kita berwudu, ada tetesan-tetesan air jadi malaikat. Kita mandi, ada bekas-bekas mandi tetes itu menjadi malaikat, mendoakan pada orang mengerjakannya. Itu dek luwik lalu malaikat tak bisa penuh karena dibuat dari cahaya. Walaupun jalui tidak semai, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan makan dengan tidur dan tegak. Jadi selalu mengerjakan pekerjaannya saja. Tidak ada sawat makannya, tidak punya istri, tidak punya suami. Itu tidak laki, tidak wanita. Itulah malaikat. Jadi hanya tugasnya itu saja yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dan bisa kita tanya berapa banyaknya, hanya Allah lah ya. Itulah nomor 2, percaya kepada adanya malaikat itu rukun iman yang kedua. Yang ketiga, percaya kepada ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyaknya 313, tetapi yang wajib diketahui hanya 25. Karena itu yang disebut dalam Al-Quran, wa minhum ma qasasna alaik wa minhum lam naqsus alaik. Di antara mereka ada yang ku ceritakan, ada juga yang tidak aku ceritakan. Nah, itulah kepada para nabi dan rasul banyaknya 313, tetapi yang wajib diketahui hanya 25 yang diawali oleh Adam dan diakhiri oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kami sampaikan kemarin. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, percaya pada adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya, para rasulnya. Ada 4. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tetapi semua yang ada pada Taurat, Zabur, dan Injil ada pada Al-Quran, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quranul Karim. Maka menurut akidah harus orang-orang itu akan beragama Islam karena dikumpulkan kitabnya sudah berada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Ada hidup setelah mati. Jadi harus kita percaya bahwa di dalam kubur, mati itu bukan mati sebenarnya, kita pindah alam. Seperti orang dari perut ibunya pindah keluar, pindah ke alam dunia.
itu pula nanti kita begitu habis umur kita kembali kepada tanah, tapi hanya rupanya saja tanah, tetapi kita akan kembali ke alam yang lain. Itulah hari kiamat yang diawali oleh kubur dulu, nanti kemudian ada hari kebangkitan, namanya hari kiamat. Makanya nenek moyang, ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia masih menunggu proses kapan kita akan hari kiamat. Nunggu, baru biarlah tunggu. Pokoknya betok nyawa, nggak tahu kita, dari tahu. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya, di mana tempat nyawa-nyawa itu sekarang? Nyawanya si A, si B yang sudah meninggal dunia, di mana dia sekarang? Qul ruhu min amri rabbi. Katakanlah Muhammad, jawabnya kepada mereka adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ditaruh nyawa-nyawa? Banyak sekali orang mati lebih dahulu, termasuk kita, sebab mereka juga tidak bisa cerita. Tidak ada seorang pun yang kembali ke dunia kemudian dia cerita begini-begini, tidak ada. Sehingga kita tidak tahu di mana nyawa itu. Yang keenam, rukun iman keenam, nasib buruk baik, mengecewakan atau menggembirakan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qada khairihi wa syarrihi minallah. Itulah yang nama rukun iman yang keenam. Jadi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada adanya malaikat, percaya kepada kitab-kitab para nabi dan rasul, percaya pada kitab-kitab, percaya pada hari kiamat, dan percaya pada nasib buruk itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Susah senang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya. Bahagia melarang itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah rukun iman. Apa katanya orang tadi, kembali pada tadi, setelah dijelaskan oleh Nabi ini apa kata sadaqah? Oh, kena. Fa'ajibtu bima qala wa huwa sa'il wa huwa musafir. Saya heran kepada tamu Nabi, katanya. Dia benarnya, tapi dia membenarkan. Biasanya dengan membuka Tuhan, oh benar, alhamdulillah, naik telani. Namun, tapi ini dia tanya, tapi dia mengatakan, oh kena. Nanti kata dia jadi deh, kena tuh kan. Berketuan lagu mau kan uji jadi. Terus lanjut pertanyaannya, wamal Islamu. Nah itu tadi iman kan, wamal Islamu, apa itu Islam? Apa itu Islam? Terus dijawab oleh Rasulullah SAW mengatakan, antashhada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam itu ada 6, ada 5. Pertama, bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya syahadatain. Yang untuk mengawali Islam namanya syahadat. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun Islam yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah, yaitu melaksanakan salat yang 5 waktu. Kemudian yang ketiga, berzakat kalau ada yang dizakatkan.
Kemudian yang keempat, puasa di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Tidak makan, tidak minum dan lain-lain membatalkan. Enek dalam air, dia membatalkan puasa. Mandi kebian, keremak kebian, dia membatalkan puasa. Sengenam membatalkan puasa. Nonton dalam air, dia bakalan puasa dengan dia ngelam dengan setelah dia ngelam apa-apa tentu bawah. Paling lebih parah balik lain dan hukum boleh dicoba dengan ini. Namun nenek atau nai lihat kelabah deras leman bukut, batallah puasa itu ni. Kemudian setelah ngelam apa-apa tu kecepat lah. Itu jadi sampai saat asing buat batal puasa itu bawa apa lalu keluar yang baru baik atau dalam baik kan meruna tidak tahu kalau kamu botol dalam untuk kosake kamu dari kasih botol promo sudah promo nah itu. Kalau doa makan minum bersuntik dan batalnya enggak kecuali impos kecuali yang mensuntik le sabawan no iya mensuntik 7.000 dan nyontek kanyu arah macam awak itu le luar samudi le mak jodoh batalan doa apalagi dia 7 nah itu terong cinta maaf batalan berangsa dia batal beli lagi batal. Apalagi dengan gawe Senin dalam puasa terdenda 2 bulan berturut-turut. Tidak denda. Sama muda bakal tidak denda lagi. Senin aja santai, kaget ni nanti. Mama kau tidak denda. Ini aja. Ini milian. Iya loh, pengen apa-apa ini dah ada selesai semama. Paru-paru sih, berituk semama dari zaman les. Nah, ada kawan-kawan tak semama baka. Ini mereka agak dengan ini akan dijamah. Dengan ini kak, dengan ini namun mati. Kan? Apa tamu gopor, aneh, tamu surga. Ya, para padingana surga, anu betul. Itu. Jadi, tahu ya kan ke nani negara kan tuh angkat lah itu, lelah gitu mah, dan berani urusan, ya santai di dalam kamar, sagup, semua selain itu, itu segala-gala. Kemudian demen dengan ya cerai dah di masa ini dengan satu kali jatuh cerai mama sekali pun saya jatuh saya kemudian namun sabar tahun senina belum puas mama doa sudah dari berhenti 2 bulan terus ni aja santai doa kayak semama sana dulu. Ya buat pengantin baru, pengantin lama dia tidak saling ngoyak laksana lain. Kemudian namun dengan mama kena toa bertoa tidak turun toa mungkin kena senina langsung dikago gawe senina kecuali puasa 2 bulan betul-betul. Sama doang. Usah tidak sadar kali kena ditolak, bertolak kamar, bertolak kuih, boleh dapat apa? Ini doang coba. Apa doang bakar model. Jadi itu apa demo itu di macam mana? Surat Maryam bayar, surat Baqarah sapi mak sapi ini di Quran. Di nara surat sapi mak berdoa. Surat Baqarah, darah surat Tur,
Surat Banteng darah. Suratul Nisa ada. Suratul Rijal darah. Suratul Nisa di Quran. Suratul Rijal surat dengan bangun tiara. Tapi terima doa namun mamanya. Sakit diterima tidak. Di hukum Allah sekali-kali ngajong sekali. Si sama amun Nabi namun nama amun semenangan. Itu di mana? Coba, ini apa ini? Ibu jari kan? Bapak jari? Darah bapak jari. Ini apa ya? Ibu pertiwi, darah bapak pertiwi. Terus ibu kota, darah bapak kota. Darah wanita, darah damarahmi. Gedung wanita, darah baik gedung mamu. Muslimat NW, darah baik muslimin. Nahdiyat NW, darah Nahdiyat. Benar, jadi dia tu apa itu tak benar. Syukur mulanya. Nama masa kayak gama, apa tak kangen dengan mama dia sakit orang hati lain. Masa kayak apa? Dia kangen madu. Angka itu dia kangen madu dia mama dia. Asal kayak gampang kagak ada. Tak lain-lain dengan dia doang. Slow, menuju dulu. Dengan mama ini enggak kayak kangen. Betul-betul dulu aku gitu sih. Nanya kagak semangat kamu dengan milik. Ini jangan kamu semangat itu tak letu. Rodal, rutin petu semangat. Tapi kagak. Kamu selalu aja milik semangat. Alhamdulillah berhebat selamat. Itu dimulai. Kan semangat. Oh beraya. Alhamdulillah berarti tambah. Baik milik. Dia tak dengan berani. Dia bawa madu dia ke Bali dia beli bawa madu. Bawa apa dia bawa monyet. Dia beli bawa madu. Kayak kau jadi kepala dari sini. Nah itu terkadang yang tidak menerima. Ya Al-Quran. Hukum Allah itu terkadang tidak diterima. Itu adalah hukum buruk baiknya saat tadi itu mengecewakan, membedakan adalah hukum dari Allah. Internet milik, namun dikanggu, ya pak. Namun dikanggu, misalnya nih, mulu ada marok panggang di jodoh, bulan puasa kejalu. Oleh kiri-kiri, dibani, saya nggak dekat, kanggu. Nah kanggo mengerik balik yang ayam gitu loh adik ini. Itulah saya ya kembali dengan mama boleh melali lima model sendiri. Oh saya nggak sekat. Singkat kanggo, mudik kanggo nih tidak mau kalau tidak apa namanya tidak ada hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah maka terimalah hukum Allah itu walaupun menggembirakan atau mengecewakan. Jangan kita tolak justru karena tidak cocok dengan akal kita. Nasilahnya dengan nilai ya kanggo madua udah menada usai bedana siada sebagai tetap gak menada aku bedana tir aku paling mudi kamu jalan dia, oh dia, mau bodi dia aku minat sampai yang kena, cuma jamber kali, kalau jamber yang dengar, pokoknya arah doang penjelasan, namun mama berdua aja, kalau nanti, mana tak bayar kamu siap, dibahagiakan, itu sebenarnya, nah jadi mari kita terima hukum Allah itu. Baik itu mengembirakan maupun mengecewakan, itulah rukun iman yang ke-6. Itu nasib buruk baik adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syahadat tadi, pertama asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah, kemudian memegang zakat,
sholat dan 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian yang ketiga berzakat. Kalau ada yang dizakatkan. Kemudian yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan hanya di bulan Ramadan saja. Boleh sunat-sunat yang lain, tapi yang wajib tak boleh tidak adalah di bulan Ramadan. Wajib kita suruh anak kita kalau sudah berumur 7 tahun suruh sembahyang, suruh puasa. Kalau tidak mau nanti sampai umur 10 tahun boleh kita pukul anak itu kalau dia tidak mau sholat atau puasa karena sudah umur 10 tahun. Namun umur 7 tahun ya sekadar wajib perintah dulu. Perintah. Nah, namun dia milih uli kedua dulu. Nah, umur 10 tahun ya uli harus jalanan. Nah, kemudian yang kelima haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah itu. Ini bagi yang mampu, kalau tidak mampu tidak wajib haji. Malahan kalau tidak mampu haji katanya setiap Jumat al-yaumul Jum'ati hijjul fuqara wal masakin. Hari Jumat itu adalah hajinya orang miskin. Hajinya orang miskin. Jadi secara hakikatnya orang miskin lebih banyak hajinya daripada orang kaya. Kalau orang kaya yang paling-paling sekali dia dapat pergi haji. Dan orang miskin setiap Jumat dia dapat pahala haji. Al-yaumul Jum'ati hijjul fuqara wal masakin. Tingkana keringanan si Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah rukun Islam yang keberapa? Kelima. Begitu selesai dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang tadi itu mengatakan shadaq, benarlah kamu. Ya, balik benar. Angkanya bukan keluar, tidak kena. Maka dengan uji doa kan? Mata dengar kamu apa nih? Dokter dulu nih, sama dia. Oh, bagus. Kena awal, 10. Benar, soal kanak uji. Kemudian mal ihsan. Apa itu kebaikan? Itu mereka. Apa itu kebaikan? Ditanya mereka itu. Mal ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan artinya kebagusan ialah berkeyakinan bahwa menyembah Allah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu lihat dia. Walaupun kamu tidak lihat, Allah pasti melihatmu. Supaya kita lebih khusyuk dan lebih yakin menyembah kepada Allah. Dijelaskan yang tadi itu mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kau lihat, tetapi Allah bisa melihatmu. Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bibi tahu dong sini nih. Di darat sunyi bagi Allah. Cerita naik sebuah guru enuji murid nembak kanan pada jauh ante mana pada sikit aja jauh lah nadik nembak sakode sambeli saknina samama yang jauh anak mau doa yang penting peduli nyawa wah marah luar imajak anakiah misalnya. Nah marah lembak datang terus pada tanah jauh gadik kaca
mano. Nah, karena gorokan kemana penena ni tahu sandinara dengan tele. Tahu sandara tele. Ia nak gorokan dan pada lalu pelai ada yang dalam puisi tak goro. Kemudian balik lain pelai mengakhirkan dinara dengan goro. Balik ke arah jale jalan yang kebun lain mengakhirkan ada dengan goro. Usah kayak zaman lalu suara lain dengan goro. Jauh di depan. Main datang batu. Kadang-kadang kamu di gorong malu kok. Aduh, sini laun. Ya sini ibu lewat. Oh, enggak. Bar sini balik. Aduh, doa kadang ni kan. Besok guru, benar. Orang-orang, wah, betul. Oh, itu lebarin balik. Itu dalam mesi, itu dalam kebun. Oh, bagus. Nah, ni kamu akan berkorang ni. Kalau sini. Si guru si tongkat dia mati ki. Dia baru tu kan. Pada kemudian kan pelonggo dan bahasa gorok asal dengan tele, dengan tele. Sedangkan sampun dan bahasa dan pengajian tele tu si tele. Dia bersembarang lain kendara kan di televisi balik gorong. Oh, kamu lah ya dolos coba. Selaku terhadap semesa kadang dolos. Ia pihak dari pengerti lantaran cakap kata guru ya. Jadi itulah lakon apa namanya yang nama ihsan kan. Menyembah Allah seolah-olah kamu lihat. Kalaupun kamu tidak lihat, Allah melihatmu. Dan kemudian bila terjadi kiamat, ini baru ketua amal. Melapor Nabi. Bila terjadi kiamat, Muhammad. Masa ilmal mas'ulu anhu bi'alama minasai. Nah, dia menjawab Nabi. Bukan yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Berarti sida tahu sida. Untuk menjawab Tuhan. Wa ma aslatuha. Apa tanda-tanda mana? Jangan memberitahu macam ni. Apa tanda-tanda? Antamidal amatu rabbataha. Al-Hufan yatatawaluna fil bunyan ru'atul ibil yatatawaluna fil bunyan wa antara nisa akasiyati aliyat. Tanda jelo kiamat yang datang loe dengan lahiran indahan, loe dengan kata lahiran indah. Apa kena kanak lahiran indah? Ia jari indah, kajari tanah. Omehnya indah. Misalnya indah, dia ngomongnya dia kan. Amat dia tanduk kiamat doang. Loik dengan bangga indah amat. Kalau dia jari kan. Maka ia berarti statement dengan kena apa? Kalau ibu bapa kalau orang tua orang kaya, anak menjadi raja. Tapi kalau anak si kaya, terkadang ibu jadi budak belia. Orang tua jadi budak belia. Tentu. Lama-lama soge selaku kebelia dan kepemilik raja jawab kanak sendiri. Lepas dia menir kanak soge kaya raya, mak ni nak jadi budak, suruh dia jadi ubah anak, suruh dia jadi popo, tidak lagi. Nyerangkak tidak sebab yang mu'al-talidat amatu rabbataha, loik dengan panjang melahirkan tuan.
melahirkan ibunya. Kemudian Noe dengan miskin papa, pengarat bebek, buluh, jadi pokok buluh kasar, bermewah-mewah di bangunan megah. Sekarang udah sampai itu bangunan tingkat 2, tingkat 5, miskin. Nah itu Noe yang sudah bermegah-megahnya akan bangun. Dan yang ketiga di antara tanda kiamat adalah melihat wanita-wanita yang berpakaian tapi sok makan belombas. Banyak wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dia wanita lain seperti Nabi. Wanita itu ima si pakai pakaian atau si kelak atau si jarang. Si jarang pakaian tidak bisa buat apapun dia. Si kelak padat ngamak ngeretak. Ingat agama murah kaku paham tempat tipis senita. Nah itu tanpa pamer apa-apa. Atau si minim, si gede kan. Ben ulapak le dengan loi. Enggak si godong. Puncak gunung menjadi doa. Kaca labah. Enggak ada segitu lebih. Enggak si sepuh. Dan sakit dia berdoa-doa. Ini. Itu sudah banyak sekarang. Coba lipat ya nih. Enggak kaji. Nak labah dong, karena sekitar juga pokok labah dong doang sih. Kerja puncak sama cepet potong doang. Kaji apa sih? Yang biasa airan. Jaga-jagalah tutup aurat, jangan memakai celana ketat. Celana ketat terlihat pantat, malah berbentuk ketupat. Jalan-jalan ke kota Semarang tanyalah tukang. Janganlah pakai pakaian jarang terlihat tutang. Di utang cerita, isi utang berludak jam 2. Karena itu kebesaran. Nah itu yang saya jaga-jaga. Pergi ke hutan mencari sapi dicari tidak bertali. Kalaulah Tuhan menjadi istri, jadilah istri taat suami. Jangan sehat. Nah itulah antara syarat-syarat daripada tanda-tanda hari kiamat. Nah, itu tanda kecilnya. Tanda yang besar nanti hari kiamat itu akan datang, sudah terbit matahari dari sebelah barat dan ada binatang berbicara dengan manusia. Dan Dajjal pun datang, Nabi Isa sudah suruh, dan juga Imam Mahdi. Itu yang sudah tanda akan kiamat itu ya. Dia dunia wah lapang ganti wah. Dan dia terbit wah Dajjal, Nabi Isa dengan Mahdi, dan ada terbit matahari dari barat. Itu tanda-tanda. Dan ada asap yang akan datang dari sebelah selatan. Dan itu yang belum itu. Tanda-tanda kecilnya yang sudah banyak. Nah, kemudian setelah jelaskan oleh itu, apa katanya saudara? Benar kamu hai Muhammad, benar. Bun Pamaka samania summa zahaba walam yarahu ba'dahu walam narahu
ba'dahu. Begitu selesai yang tadi itu, orang itu pamit bersalam kembali. Dan sepaknya ingat, watalah bilai dahabai. Akhirnya karena dia lihat mereka pada bengong isi Nabi, apa kata Nabi? Atadruna manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang datang bertanya tadi? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Oh, itulah atakum Jibril yu'allimadinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang mengajar agama. Jadi pertanyaan itu untuk kamu, bukan untuk saya. Itu. Jadi sengaja malaikat itu bertanya pada Nabi, Nabi menjawab supaya didengar oleh umatnya. Sehingga itulah yang menceritakan tadi, seperti Sayyidina Umar mendengar kata itu, dia hafal dan dia tahu apa yang wajib, apa yang rukun Islam, apa rukun iman, apa alamat-alamat hari kiamat, itu kita diketahuinya. Jadi dengan cara diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril yang berbentuk manusia, yaitu padahal dia bukan laki wanita, tapi datanglah seperti seorang laki yang gagah, hitam rambutnya luar biasa, putih pakaiannya luar biasa, putih-putih seperti malaikat gitu. Jadi itulah pakaian malaikat itu putih. Ada nisan saya dulu mau meninggal dunia, lagi sejam lah. Kali sejam memang dia lagu dia malah gambar lu, ada pening ini. Ini tak duaan, adik dua tu dicoba dia. Tiru dengan pakaian putih-putih di atas kita. Ini yang terjemput jauh. Mati. Sejam setelah itu tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakaian malaikat yang akan menjemput nyawanya itu berpakaian putih-putih. Seperti itu sama Allah. Itu yang kita. Jangan kalau terawang kosong rupaan penglihatannya ke atas, penglihatannya ke atas itu. Itu mana aku dengan ya berjubah-jubah ini pada malaikat itu yang akan menyebut nyawanya. Mudah-mudahan aku stop. Udah itu kata dia orangnya bagus, tidak pernah terkenal mengadakan dia mengerjakan jelek-jelek, itu termasuk nisan dia. Nah, itulah yang meninggal, dia ceritakan lagi satu dia kan ada itu dia kalau sejam setelah dia ucapkan kata-kata itu baru sedih. Nah, itu. Dan sekedar itulah kelanjutan daripada yang itu cerita daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril menanyakan tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan dan tanda-tanda hari kiamat, sehingga dihafal oleh Nabi kita oleh Sayyidina Umar yang mendengarnya dan termasuk kita sekarang karena kita membacanya. Nah, setelah itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu fiq wal hadi ila siratal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fana bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bi faqina wa baqi 'alana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri wa sahabaka rabbi wa biqna wa biqhum lima tafadika wa filan tarama warzuqil kulla halalan da'iman wa akhil asqiya ulama nazabil khairul wa namba kulla syara rabbana aslana la kulla syu'un بالرضا منك العيون رضي عنا ربنا كل العيون قبل ان تقينا رسل المامون اغفر اسرع انت اكرم الستار ربنا يا ذا الجلال والمنى نصورا لواءنا تطمعا وفازنا دائما من الفتن وهي بجلال
في العصايا والذكر ربنا يا ذا الجلال والمنى ننصر اللواء نهضة الوطن وفازنا دائما من الفتن وهي رجالها على السنن وانصرهم في العصايا والذكر ربنا يا ذا الجلال والمنى ننصر اللواء نهضة الوطن من الفتن وهي رجالها على السنن وانصرهم في العصايا والذكر وصلاة الله فوق المصطفى إلى الحق دعانا والوفا في كتاب فيه للنفس شفاء وعلى الكرام صرفا وعلى صدر المصابيح القرآن والقرآن صفا فيها الحصوات وكتاب على المعاصي ومعاصي وعلى الدنيا وبدين وظالم أمرك رب صفا فيها الحصوات وكتاب على المعاصي ومعاصي وعلى الدنيا وبدين وظالم أمرك رب صفا فيها الحصوات وكتاب على المعاصي ومعاصي وعلى الدنيا وبدين وظالم ذكري ومن يحبني كما سيخي من شر حسد بالعكس بيننا وقبلنا وأنت خير الفاتحين ربنا يا جميل صنع يا من كلما دائما رجال دائما يا غياث المستغيثين ويا مغيا ميزا حكما نفس الأمر علينا سرعة إنك الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إنك الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إنك الأمر علينا عزوما واستجب الله على كرما يا كريم أنت رب الكرما وصلاة الله تكون مصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى آله وصحبه عدما سمع التقوى منذ فرحانا اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما واغفر لنا بدانا واغفر لك معصوما لا بنا ولا منا ولا نجيا ولا معلوما اللهم اجعلنا هدى وجعلنا ممن يسأل برضاك ولا تعلنا وليا سواك ولا تجعلنا من قال فيغفر وعصاك اللهم اهدنا واعف عنا ولا طاعة لنا عنا والاسلام والإيمان فلا أثر لنا فلك ورحمة يا رب الراحمين اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم وارزقنا فيه الصيام والقيام وارزقنا فيه القوة والنشاط والجد والاجتهاد اللهم اكرمنا بهذه القدر وعظمنا فيها بالاجر اللهم انا لك في هذا الشهر الكريم وتقى وتلقى وجعلنا اللهم من تقى وتلقى برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian jemaah sekalian, untuk pengajian selanjutnya sampai hari besok ya, hari Kamis. Jadi pada jemaah sekalian kita bisa sama-sama hadir kembali sampai besok hari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma